Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diacah Ramadan dengan NIM 123-23081. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai praktikum modul 4, yaitu menentukan kecepatan gelombang seismik pada batuan. Praktikum ini memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, menentukan kecepatan gelombang P dan gelombang S yang melalui sampel batuan. Dua, menghitung modulus Young, modulus shear, modulus bulk, dan konstanta Lem, serta rasio Poisson untuk setiap sampel. Yang ketiga, membandingkan nilai kecepatan gelombang seismik dan properti elastisitas pada sampel dengan literatur. 4. Mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memengaruhi akurasi penentuan kecepatan gelombang P, kecepatan gelombang S, serta konstanta elastisitas lainnya, seperti rasio Poisson. Untuk memenuhi tujuan tersebut, terdapat langkah-langkah kerja, yaitu yang pertama, batuan diambil yaitu ada I7, I6, dan I9. Lalu sampel batuan tersebut diukur dimensinya, yaitu tinggi dan diameternya sebanyak 3 kali. Lalu dicari rata-ratanya. Hal tersebut untuk mencari nilai volume dari sampel batuan tersebut. Yang ketiga, setelah itu sampel itu diukur masanya sebanyak 3 kali juga dan dicari rata-ratanya. Setelah mendapatkan kedua nilai tersebut, yaitu volume sama massa, dilakukanlah penghitungan sebuah densitasnya dan dimasukkan ke dalam data. Lalu setelah itu siapkan alat untuk mengukur kecepatan gelombang, yaitu Oyo Sonic Viewer XX. Yang pertama, sambungkan dulu transducer gelombang P dengan sonic viewernya. Lalu kalibrasi dengan menempelkan kedua transducernya saat kalibrasi. Setelah itu, masukkan data sampel batuan, yaitu panjang, diameter, dan densitasnya. Selanjutnya, lakukan picking pada gelombang tersebut, lalu simpan datanya. Selanjutnya, ganti transducer menjadi transducer gelombang S. Lalu lakukan kembali kalibrasi dengan cara menempelkan kedua transducernya. Setelah itu, masukkan lagi data seperti panjangnya, tinggi, serta densitas batuan yang sama. Lalu lakukan pickingnya lagi dan simpan datanya. Dan setelah itu kita mendapat dua data, dijadikan satu frame untuk menentukan TP dan TS-nya. Nilai tersebut nanti untuk mencari nilai kecepatannya. Selanjutnya bandingkan nilai perhitungan dengan literatur yang ada. Selanjutnya terdapat flowchart dari pengolahan data pada praktikum ini. Nah, hasil perhitungan nilai PS, PP, shear modulus box, ke konstanta Lem, modulus Young, dan rasio Poisson terdapat pada tabel di atas. Dibandingkan dengan literatur pada gambar di atas. Dibentuk kesimpulan sehingga mendapatkan bahwa sampel I9 sebesar 0,38 memenuhi rentang jenis batuan claystone, konglomerat, gneiss, dan sandstone. Lalu untuk sampel I7 sebesar 0,12 memenuhi beberapa rentang jenis batuan seperti sandstone, yerbas, rock salt, dan lainnya. Untuk sampel I6 sebesar 0,33 memenuhi rentang jenis batuan semua batuan beku kecuali claystone. Nah, setelah semua hal diperoleh pada praktikum ini sehingga bisa mendapatkan sebuah kesimpulan. Itu yang pertama, besar kecepatan primer dan kecepatan sekunder pada setiap sampel terdapat di atas. Lalu yang kedua adalah hasil dari besaran modulus Young, modulus bulk, modulus geser, dan rasio Poisson juga setiap sampel terdapat pada tabel di atas. Lalu diambil kesimpulan nilai perhitungan sampel diperoleh bahwa sampel I6 memenuhi beberapa rentang jenis batuan kecuali claystone, lalu sampel I9 memenuhi rentang jenis batuan claystone, konglomerat, dan sandstone, lalu sampel I7 memenuhi beberapa rentang jenis batuan seperti sandstone, rock salt, basalt. Yang terakhir adalah faktor yang dapat memengaruhi perhitungan dalam praktikum ini adalah berasal dari kurang sesuainya pemilihan titik fresh break atau saat picking, sehingga waktu tempuhnya kurang tepat. Lalu ada juga gangguan dapat terjadi pada transducer sehingga gelombang P dan gelombang S tidak bisa melewati sampel dengan benar. Itu bisa saja terjadi saat pengolesan ultrasonic gel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.